Ini tidak seperti yang kamu lihat sayang, tolong jangan salah paham. Saga panik saat melihat Aluna ada di sana. Dia begitu takut jika sang istri akan salah paham padanya. Belum juga usai masalah yang kemarin, kini sudah ditambah lagi dengan kesalahpahaman. Rizka tersenyum penuh kemenangan, dia menghitung mundur dalam beberapa detik akan ada perang dunia ke-7. Tinggal tunggu dia akan menyulut api di sana. Boom! Bom akan meledak dengan mudah dan tanpa kesulitan sama sekali. Wanita mana yang akan sabar jika melihat sang suami tengah bersama wanita lain? Sayangku Saga, mengapa kamu harus berbohong? Bukankah kamu yang menginginkan aku? Sudahlah sayang, tinggalkan saja gadis ingusan itu. Dia sungguh tak pantas untuk kamu, kita kembali bersama memiliki hidup yang baru ya. Dengan tak tahu malunya wanita itu berkata. Dia menatap lembut pada Saga, dan melirik sinis pada Aluna. Di matanya, sosok Aluna bukanlah levelnya. Dia hanya gadis muda yang sudah pasti dengan tingkat egois yang tinggi. Saga sontak saja melotot. Andai saja dia laki-laki, sudah sejak tadi dia ajak baku hantam. Beruntung Saga adalah pria sejati, dia tak akan turun tangan pada wanita. Tapi jika keterlaluan, Saga bisa saja menamparkan pipinya. Sungguh tidak tahu malu, bagaimana bisa berkata seperti itu. Sampai mati juga dia tak akan mau kembali padanya. Diam kamu, dasar menjikan. Bentak Saga penuh emosi. Mata Saga melotot tajam pada wanita itu. Dan Rizka justru tersenyum meledek. Sudah cukup dramanya. Aluna bertanya sembari tersenyum manis. Dia melipat kedua tangannya di depan dada. Menghadapi wanita penggoda yang tak tahu malu seperti Rizka, harus dihadapi dengan senyuman. Jika dia marah, sudah pasti Rizka akan tertawa puas dan menang. Itu tidak akan dia lakukan, akan dia hadapi dengan dewasa dan elegan. Hei gadis ingusan, mundurlah sebelum aku sendiri yang akan menendang kamu. Harus kamu tahu, Saga tidak pernah mencintai kamu, dia hanya main-main saja dengan kamu. Rizka tertawa mencemooh. Dia sudah sangat percaya diri bahwa Aluna pasti akan mundur teratur. Gadis ingusan seperti dia, dijejali uang saja pasti akan mundur teratur. Aluna kembali tersenyum, kemudian menatap datar pada Saga. Tatapan penuh penekanan dia berikan pada pria itu, dan bisa membuat Saga menelan salivannya karena takut. Walau Aluna masih bocah, tapi kedewasaannya tidak bisa diragukan lagi. Dia bahkan bisa bersikap dewasa layaknya wanita yang usianya lebih tua darinya. Benarkah apa yang dia katakan sayang? Apa benar kamu tidak mencintai aku? Apa dia yang kamu cintai sayang? Tanya Aluna lagi. Aluna pura-pura bersedih, dia ingin mencari simpati sang suami. Tidak sayang, aku mencintaimu. Dia hanya masa lalu yang buruk dan harus dihempaskan ke dasar samudra. Ujar Saga penuh emosi. Kedua tangan mengepal erat, siap untuk dihantamkan pada muka seseorang. Dan kamu mbak, jika suamiku tidak mencintai aku, lalu siapa kira-kira wanita yang dia cintai? Apakah kamu? Aluna menatap sinis pada Rizka. Dia tertawa geli, seakan mencemooh Rizka. Dasar tidak tahu malu, bisa-bisanya menyuruh istri sah mundur, di mana letak otaknya sebenarnya. Tentu saja, aku adalah istri pertamanya dan cinta pertamanya. Aku yakin hingga detik ini masih ada cinta di hati Saga. Tutur Rizka penuh percaya diri. Membuat Aluna tertawa geli. Ternyata otaknya mungkin pernah tertimpa benda yang sangat berat, hingga letaknya bergeser sekarang. Oh ya, jika kamu adalah cintanya, tak mungkin dia menceraikan kamu apapun yang terjadi. Karena setahu aku, cinta itu penuh maaf. Tapi memang apa yang ilakukan suamiku sangat benar, tak ada maaf untuk seorang pengkhianat. Tekan Aluna. Tidak akan ada pria yang mau menerima kembali seorang pengkhianat, kecuali dia orang yang sangat bodoh dan buta.
Kata demi kata yang keluar dari mulut Aluna penuh dengan penekanan dan peringatan. Rizka melotot kesal, sedangkan Saga tertawa dalam hati. Dia tahu pasti sang istri akan bisa membantunya. Saga hanya perlu menonton keseruan drama hari ini. Jika Rizka bertindak di luar batas, maka dia yang akan turun tangan. Pria itu hanya melipat kedua tangannya di depan dada, menyaksikan dua perempuan yang kini saling serang. Sudah pasti sang istri yang akan jadi pemenangnya. "Diam kamu anak ingusan!" teriak Rizka. Jari tangan menunjuk ke muka Aluna. Dia tak sadar di mana sekarang berada. "Hei, jangan berteriak di kantor suamiku tante, apa kamu kira aku akan takut atau percaya pada semua kata-kata kamu?" Aluna terkekeh geli. "Kamu wanita tante sebaiknya jaga kehormatan. Jangan suka memalukan diri sendiri, aku tahu kamu yang genit menggoda suamiku." "Benar begitu, kan sayang?" Dengan manja Aluna memeluk lengan sang suami. Dia ingin membuat Rizka panas dan cemburu. Tentu saja dia yang pantas dan berhak menyentuh Saga, karena dia istrinya. Dan Saga adalah miliknya. "Iya sayang, kamu benar. Pergi kamu dari sini, aku muak melihat mukamu. Jangan pernah berpikir jika aku akan kembali lagi padamu. Bahkan dalam mimpi saja tidak akan pernah aku lakukan," bentak Saga. Rizka menggeram sembari kedua tangan mengepal. Dia tak bisa lagi berkata karena pasangan itu memojokkan dirinya. "Aku tidak akan menyerah, aku akan kembali Saga. Dan kamu gadis ingusan, akan aku pastikan Saga akan jadi milikku." Setelah mengatakan ancamannya, Rizka segera pergi dari tempat itu. "Baik tante." Aluna tertawa penuh kemenangan. Saga melingkarkan tangan kanannya ke pinggang wanita muda yang masih memakai seragam sekolah itu. Setelah Rizka menghilang dari ruang kerja suaminya, dengan kesal Aluna menepis tangan Saga. Dia melangkahkan kakinya menuju ke sofa dan menghempaskan bokongnya di sana. Saga melongo, "Apa ini?" Tadi dia sangat manis dan lembut, kini berubah lagi jadi singa yang garang. Saga bergegas menghampiri sang istri dan bersimpuh di hadapannya. "Sayang, kenapa sudah pulang?" tanya Saga dengan lembut. Dia menggenggam tangan Aluna. "Kenapa, kamu menyesal karena aku memergoki kalian? Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika aku tidak datang tadi." Bibirnya yang mungil mengerucut dengan lucu. Saga hanya tersenyum, bukannya marah karena tuduhan Aluna, tapi dia malah gemas pada tingkah sang istri. "Apa istriku sedang cemburu?" tanyanya dengan menggoda. Saga kini mengambil tempat duduk di sebelah sang istri. "Ih, jangan terlalu percaya diri kamu," serga Aluna. Walau begitu wajahnya memerah karena malu. Dia membuang muka ke sembarang arah. Yang penting jangan sampai berpandangan mata dengan Saga. Saga hanya tertawa geli, dia menarik dagu Aluna, hingga wajah cantiknya bisa dia nikmati dengan bebas. "Istriku cemburu. Cek, aku nggak cemburu. Hanya kesal saja, jika ingin berbuat mesum jangan dikan." "Kap." Ciuman lembut Saga pada bibir sang istri memotong omelan wanita itu. Aluna membeku, ciuman Saga selalu saja bisa meluluhkan hatinya. Semua amarah, kesal dan rasa cemburu dalam hatinya kini menguap entah kemana. Tanpa sadar dia ikut membalas ciuman pewanas Saga. Keduanya bagai terlupa tengah berada di mana. Tanpa sadar jika pintu ruang kerja Saga bahkan masih terbuka lebar. Dan tiba-tiba saja Sam masuk ke dalam, dan sontak pria lugu itu bak disengat listrik ribuan watt karena mendapat adegan live streaming di depan mata. "Bos, kita Astaga, maaf bos. Aku nggak lihat." Sam sontak saja membalikkan badannya, sebagai pria yang dewasa karuan saja tubuhnya gemetar saat melihat dengan jelas kemesraan pasangan bosnya. "Ish, ini semua gara-gara kamu." Aluna mendorong tubuh besar Saga, hingga ciuman mereka terlerai paksa. Saga hanya bisa menggeram karena kesenangannya terganggu oleh kehadiran Sam, dasar asisten laknat. Apa tidak bisa mengetuk pintu lebih dulu?
Batin Saga kesal, padahal benar-benar dia sendiri yang bersalah. Pintu ruang kerjanya bahkan tidak tertutup sempurna. Kurang ajar kamu, Sam. Saga mendekati Sam, dan berdiri sembari berkacak pinggang di depan pria itu. Maaf bos. Sam hanya bisa tersenyum tipis. Dia tak berani menatap wajah Saga, bukan karena takut tapi lebih karena malu sudah menangkap basah sang bos. Sebenarnya tidak masalah, toh mereka suami istri yang sah. Tapi Sam malu sendiri melihatnya. Apa tidak bisa mengetuk pintu dulu? Saga melotot. Dia melirik sang istri yang menunduk malu. Bisa-bisa dia marah lagi setelah ini. Apes benar nasibku. Tapi pintunya tadi tidak tertutup bos. Sam mencari pembelaan. Walau terbuka, apa kamu bisa bebas masuk tanpa mengetuk pintu lebih dulu? Ini ruang kerjaku, terserah pintunya aku buka atau aku tutup, bahkan aku hancurkan sekalipun bukan urusan kamu. Ini adalah kantor aku, mau pintunya aku buka atau aku tutup, bahkan aku hancurkan sekalipun bukan urusanmu. Kesal Saga. Malu juga sebenarnya dia karena sang asisten sudah memergoki dia yang sedang bercumbu dengan sang istri. Sebenarnya tidak masalah, tapi ia malu juga. Mana tadi dia sangat bersemangat lagi, dan ini semuanya hancur karena Sam. Maaf bos. Apa kamu nggak bisa berkata selain maaf? Tidak bos, maafkan aku. Sam hanya menundukkan kepalanya. Tanpa berani mengangkat kepalanya. Minta maaf pada istriku. Titah Saga. Maaf Nyonya Una, aku benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa Kak Sam, ini juga bukan salah kakak. Suamiku saja yang ceroboh, sudah jangan kamu pedulikan dia. Makasih Nyonya. Ada apa kamu ke sini? Tanya Saga akhirnya. Dia kesal karena Aluna justru membela Sam ketimbang dia. Apa-apaan ini, yang suaminya sebenarnya siapa? Jangan lupa ada meeting nanti siang bos. Apa nggak bisa dipending? Ada istriku di sini masa iya harus aku tinggal, kamu saja yang mewakili. Ujar Saga. Sesekali dia melirik sang istri yang sibuk dengan ponselnya. Bisa aku wakilkan sebenarnya, tapi aku takut hasilnya tidak sesuai dengan keinginan bos. Sudahlah aku percaya sama kamu. Wakili saja, aku harus menyelesaikan misi perdamaian dunia. Ini lebih penting daripada proyek 1 triliun. Siap bos. Sam berdiri dan berniat pamit. Sepertinya nanti malam dia harus mandi kembang, untuk menghilangkan sawan dari sang bos. Sana pergi. Permen bos. Sam bergegas meninggalkan ruangan sang bos, sebelum singa jantan itu lagi-lagi mengaum padanya. Selepas kepergian Sam, Saga yang trauma menutup pintu. Dia tak mau ada insiden yang seperti tadi terulang lagi. Kenapa ditutup pintunya? Ketus Aluna. Biar nggak ada yang nyelonong masuk lagi sayang. Apa kamu mau dipesankan makan siang? Saga duduk di sebelah sang istri. Kepalanya melongo ke layar ponsel, dia ingin tahu apa yang tengah dikerjakan sang istri di ponselnya. Ternyata dia sedang menggulir aplikasi TokTok. Masih pagi, aku nanti gendut kalau banyak makan. Tunggu dulu. Kamu jangan berpikir aku sudah memaafkan kamu ya, no. Serga Aluna. Maaf sayang, aku janji nggak akan kekanak-kanakan lagi, aku janji nggak akan cemburu buta lagi. Lalu, kamu pikir aku nggak cemburu waktu wanita itu memeluk kamu? Balas Aluna. Aku nggak tahu dia ada di sini sayang, entah bagaimana dia bisa masuk ke dalam ruang kerjaku. Seandainya aku tahu, sudah aku usir sejak tadi. Benarkah, kamu nggak bohong? Jangan karena aku datang hingga membuat kamu berkata begitu. Sinis Aluna. Tidak sayang, bagiku dia hanya masa lalu yang benar-benar buruk dan harus aku lupakan selamanya. Oh ya, kenapa kamu sudah pulang? Apa yang membawa kamu sampai di sini? Tanya Saga, dia menarik tangan sang istri dan memeluk tubuh wanita mungil itu erat. Ada rasa damai saat sang istri berada di dekapannya. Tadi gurunya pada rapat.
Jadi aku ke sini saja, mau pulang nggak ada teman di rumah. Tutur sang istri. Kamu benar sayang, memang seharusnya kamu menemui aku di sini, apa kamu tahu sejak pagi moodku berantakan. Kenapa? Aluna mendonggak, agar bisa memandang wajah sang suami, dan dengan cepat Saga mengecup bibirnya sekilas. Kap. Ish, selalu mencuri kesempatan. Aluna mencebik. Nggak apa, sama istri sendiri yang. Maafkan aku ya. Ujar Aluna. Untuk apa? Kemarin marah-marah sama kamu, habisnya aku jengkel sama kamu. Cemburu buta tanpa alasan. Aku juga minta maaf sayang, aku nggak akan seperti itu lagi. Aku akan sangat percaya sama kamu. Aku janji. Jangan hanya berjanji, tapi harus ditepati. Iya, aku pesankan makan siang ya. Baru jam berapa yang? Jam 11, tapi nggak apa. Kita makan siang, untuk merayakan perdamaian kita. Apakah kita baru saja perang? Iya, Perang Dunia ke-7, membuat aku tidak fokus bekerja saja kamu. Entah apa jadinya jika aku nggak ada Sam, mungkin perusahaan akan bangkrut karena bosnya patah hati. Saga semakin melantur berbicara. Apaan sih, jangan aneh-aneh. Fakta sayang, oh ya. Apa kita nggak ke butik baju, buat acara pernikahan Mama dan Om Riko? Apakah perlu baju baru? Aluna balik bertanya. Tentu saja sayang, untuk merayakan kebahagiaan Mama. Kita harus tampil maksimal. Ya sudah, terserah kamu saja. Toh uang kamu ini. Uang aku juga uang kamu sayang, jangan lupakan itu. Aku kerja keras untuk kamu. Ya, ya. Aluna memutar bola matanya dengan malas. Karena merasa kalah saat berdebat dengan Saga. Kamu pilih saja, mau yang mana? Kata Riko pada sore hari itu, selepas pulang kerja dia mengajak Lani ke toko perhiasan, untuk mencari cincin yang cocok dan disukai oleh Lani. Hari ini adalah terakhir kalinya Lani kerja, karena dia baru saja menyodorkan surat pengunduran diri sesuai titah Riko. Semua bagus mas, aku bingung. Jujur Lani baru kali ini berada di antara perhiasan yang mewah dan tentu saja bagus. Matanya mengamati satu persatu cincin yang dipajang di etalase. Apa aku harus membeli semuanya? Canda Riko. Ih mas, jangan berlebihan. Satu cincin saja sudah cukup, bagiku yang penting kita sudah sah dan halal mas. Lani tersenyum manis. Perdebatan keduanya disaksikan oleh penjaga toko, dan dia hanya bisa tersenyum iri melihat pasangan yang tak lagi muda itu tampak romantis. Iya, tapi sayangnya aku mau memberikan yang terbaik untuk kamu. Satu toko ini aku berikan buat kamu. Ucap Riko dengan serius. Tak ada candaan dalam kata-katanya. Lani tertegun, dia menatap Riko tak percaya. Apa yang dikatakannya itu benar. Untuk apa mas? Toko ini milikku sayang, kamu bisa ambil mana yang kamu mau. Titah Riko. Bah, tolong keluarkan yang terbaru satu set untuk calon istriku. Titahnya pada sang pelayan. Baik bos. Dengan sopan dan hormat gadis itu segera mengeluarkan satu set perhiasan paling bagus dan terbaru di toko ini. Semuanya untuk sang calon istri bos mereka. Lani melongo, dia masih tak percaya dengan apa yang tengah terjadi di depan matanya. Apa ini benar mas? Ayo pilih saja mana yang kamu suka. Terima kasih ya mas, kata Lani lagi. Dia benar-benar bahagia, bukan karena sudah menemukan calon suami yang kaya, tapi karena calon suaminya benar-benar sayang dan perhatian sekali padanya. Sama-sama sayang. Riko tersenyum bahagia. Baginya tak ada yang bisa menyamai kebahagiaan yang saat ini dia rasa. Dia rela kehilangan harga sebanyak apapun, asal bisa mendapatkan cinta Lani. Flo berdiri dengan gamang di depan apartemen Jenny. Entah apa yang membuat dia tetap melangkahkan kakinya ke apartemen ini. Pada dia sudah berjanji tidak akan memikirkan Bima, tapi setengah hatinya tetap tidak rela jika pria itu bisa bahagia.
Walau nantinya dia tidak akan mau bertanggung jawab pada bayi yang dikandungnya, tidak apa-apa. Yang paling penting dia harus tahu fakta ini. Flo tidak rela jika Bima tetap bahagia bersama wanita-wanita pemuas ranjangnya yang lain. Akhirnya setelah bertarung dengan pemikirannya yang tak kunjung menemukan jawaban, dia memutuskan untuk menekan bel. Apapun yang akan terjadi, akan dia hadapi dengan lapang dada. 1-2 kali tak ada respon, hingga setelah cukup lama dia menekan bel, terdengar sahutan dari dalam. Menilik dari suaranya, seperti suara pria. Dan Flo yakin itu suara Bima. Hati wanita itu sontak berdegup kencang, dia membayangkan apa reaksi Bima jika tahu dia ada di sini, sudah pasti dia akan marah padanya. Ceklek. Sesosok pria bertelanjang dada tampak muncul dengan ekspresi kaget. Tubuhnya yang terbuka tampak dibanjiri oleh keringat. Mata Flo memanas, dia tahu dan paham apa yang baru saja dilakukan oleh pria itu. Hati Flo bak disayat-sayat dan ditaburi dengan garam. Sakit dan perih. Sebagai wanita dewasa dia tahu, Bima baru saja melakukan aktivitas panas di atas ranjang. Terbukti dari napas yang masih tersengal-sengal. Ternyata seperti ini pria yang dulu dia puja dan dia cinta. Tak lebih dari pria pecundang dan pengecut. Flo, lirih Bima. Sembari menatap wanita yang ada di depannya. Mau apa lagi ke sini? Tanyanya datar. Wajahnya tanpa ekspresi, dia sudah tidak pernah mengharapkan lagi kehadiran Flo di dalam hidupnya. Saat ini dia sudah mulai nyaman bersama Jenny. Benar kata Mbak Bella Mas, kamu laki-laki pecundang yang hanya bisa bersembunyi di ketiak wanita kaya. Aku menyesal sudah menyakiti hati Mbak Bella yang sangat baik. Sinis Flo. Hilang sudah respek pada pria itu. Apa maksud kamu, bagaimana kamu bisa bertemu Bella? Tanya Bima dengan suara bergetar. Ada rasa rindu dalam hatinya, saat mendengar nama Bella. Bagaimana kabar mantan istri yang bahkan masih belum resmi dia ceraikan? Apa kabar kedua anaknya, apa mereka ada yang mencarinya? Rasanya tidak mungkin mereka merindukan ayah brengsek macam dia. Mbak Bella bahkan akan memberikan aku pekerjaan Mas, tadinya aku berniat mencari kamu di rumah Mbak Bella. Tapi ternyata kamu sudah ditendang oleh Mbak Bella. Flo mencemooh. Jangan kurang ajar kamu Flo, kata Bima dengan gusar. Ada siapa sayang? Tanya wanita yang berada di dalam. Sudah pasti itu suara Jenny. Hanya tetangga saja, meminta sumbangan pada kita. Jawab Bima. Ya sudah, cepat masuk sayang. Aku masih belum puas sore ini, dengan tak tahu malu Jenny terus saja berteriak di dalam sana. Iya sayang. Flo hanya tertawa miris. Sungguh malang sekali nasibnya, hamil anak pria yang bahkan tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali. Tak ada empati pada wanita. Aku lega bisa lepas dari kamu Mas, walaupun setelah ini aku akan membesarkan anak yang aku kandung ini sendirian. Tangan Flo mengepal kuat. Bibirnya gemetar menahan tangisnya. Kak kamu hamil? Tanya Bima kaget. Anak siapa? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.